kalau bisa cuan bareng ya kenapa harus cuan sendiri? Kan sekarang kan semangatnya kolaborasi ya. Kalau dulu tahun 90-an mungkin kayak kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah kan kalau kompetisi. Tapi kalau kolaborasi, kita bareng-bareng, semuanya bisa menang ya kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi seperti biasa di Ngobrolin Hidup, belajar tentang menjalani hidup yang lebih baik. Dan kali ini gue bertamu lah ke tempatnya tamu kita. Ada Mas Jonathan N. Apa kabar Mas? Halo, apa kabar Mas Ali? Apa kabar buat teman-teman yang nonton di rumah? Thank you banget sudah meluangkan waktunya. Dan gue termasuk yang mengikuti konten-konten dari Mas Jonathan dan always learn something. Dan sekarang semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Gue bisa sampai dari sekarang bermanfaat gitu. Dan sekarang kesempatan ini gue juga tentu ingin banyak belajar dan gue yakin semua yang nonton atau menyimak pasti juga insya Allah dapat banyak pembelajaran juga. Dari perjalanan from your journey dan mungkin cara pandang Mas Jonathan juga terkait hidup, terkait menjalani hidup juga. Nah, yang pertama, ini kayaknya serius banget ya ngomongnya. Wow, menjalani hidup. Perbincangan sangat serius. Pastikan Anda fokus. Nanti ada kuis. Kalau nggak lulus nggak boleh nonton lagi. Terus siapa juga pengen nonton dulu. Ya. Mungkin mulai dari yang gue tahu gini, Mas Jonathan sebagai growth consultant, salah satu profesi yang pernah gue dengar dan menjelaskan nih apa sih growth consultant itu gitu. Ini sebenarnya sejarahnya panjang nih, gue ceritain dikit ya. Jadi orang tua gue ini sebenarnya ya biasa lah, ibu lulusan SMP, sederhana aja, ibu lulusan SMP jadi ibu rumah tangga kan. Ayah itu lulusan SMEA, terus dia bekerja di salah satu BUMN sampai 30 tahun dan pensiun. Kehidupan sebenarnya biasa-biasa aja, tapi mereka punya anak 3, gue anak yang paling bungsu, tiga-tiganya ini dikuliahin. Dan ketika dikuliahin, gue melihat ada peningkatan kualitas hidup. That's why I believe in education. Seperti apa peningkatan kualitas hidup ini? Ya kayak dari sisi penghasilan jadi lebih baik, gitu kan. Ya rumah juga jadi lebih bagus lah buat anak-anaknya gitu. Jadi kayak kelihatan perbandingan kalau mau bandingin hidup orang tua gue dulu dengan anak-anaknya ini bisa jauh lebih berkembang. Bukan berarti orang tua gue jadi hidupnya dulu menyedihkan, nggak juga. Mereka ya sederhana and they're fine with it gitu kan. Nah kemudian yang tadi gue lihat ternyata pendidikan itu cukup penting ya. Bukan cukup penting lagi, penting banget gitu kan. Untuk membuka mata juga, networking juga, pokoknya memberikan akses ke kehidupan yang lebih baik. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya lebih baik gitu kan? That's why I believe in education. Dan menurut gue juga pendidikan itu nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kampus, nggak cuma di institusi formal lah. Kita juga harus ngembangin diri di luar itu. Jadi semacam baca buku juga bisa. Ngobrol-ngobrol, diskusi untuk memberikan perspektif baru juga bisa. Gimana caranya mindset kita jadi berkembang kan? Nah dari situ pun gue akhirnya sharing tuh. FYI gue kuliah arsitek, lulus sempat ngarsitek di Singapura 2 tahun, abis itu balik ke sini nyobain digital marketing. Nah jadi setelah bekerja selama 10 tahun kurang lebih as a digital marketer, gue juga nyambi jadi content creator kan di Instagram. Dari situ sharing seputar pengembangan hidup. Basically kan gue baca buku dan gue merasa wah ini ilmunya bermanfaat nih buat gue. Gitu kan. Jadi gimana caranya gue share deh? Coba gue share di Instagram. Dan ternyata it resonates with some people, berguna buat mereka juga, bantu hidup mereka juga. Terus ya udah jadi dari situ banyak yang jadi konsultasi ke gue. Banyak yang nanya via DM kan, via DM segala macam. John, kalau gue kayak gini gimana? Kalau gue kayak gitu gimana? Gitu. Mau itu hal asmara, karir, kehidupan keluarga, finansial gitu kan. Jadi banyak yang curhat lah kasarnya. Jadi sorry gue potong. Buku-buku yang dipelajari jadi apa yang dibaca apa aja nih kalau gitu? Dari ini luas banget kan? Banyak. Mostly sekarang gue baca buku self help
gitu. Jadi intinya kan gimana caranya biar lebih produktif juga gitu di pekerjaan, how to do time management better gitu, priority management gitu, gimana caranya kita lebih produktif, gitu. Gimana caranya kita pantang menyerah, you name it lah. Dan juga basically dulu kan ketika gue jadi digital marketer, gue kan sebenarnya membantu klien untuk berkembang ya, mengembangkan bisnisnya, right? Jadi klien ada problem apa, oke, kita coba gali, cari solusinya, oke, kemudian untuk marketingnya sebaiknya seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya satu pola pikir yang akhirnya gue coba terapkan ke orang-orang dan curhat mereka gitu. Oke, mereka curhat, oke, sebenarnya apa sih inti permasalahannya? Kenapa lo misalnya kayak, aduh gue stres banget di kantor. Apakah masalahnya di kantor atau jangan-jangan sebenarnya masalahnya di rumah? Tuh kayak kalau menurut lo, kayaknya gue nggak cocok deh di kantor ini. Gue stres banget, gue bosen, gue ini. Tapi kalau masalahnya sebenarnya di rumah, mau lo pindah kantor kemanapun kan masalahnya tetap ada gitu. Nah jadi di mana gitu kan? Betul, gue bantu pinpointing ini di sosial media gue. Tapi kan kayak banyak banget yang DM. Nah at some point gue bilang kayak aduh gak bisa nih, karena saya juga ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini masih pekerja full time juga gitu kan? Betul, kan kayak tagihan harus dibayar. Nah jadi kayak ya udah deh kalau misalnya kalian mau telepon aja, tapi bayar ya. Jadi kayak menjual jasa sebagai konsultan, itu kan. Cuma gue kemas kayak lo curhat, gue denger waktu itu dibayar 100.000 per 5 menit. Ya gue itu kayak sekitar 2-3 tahun lalu tuh kalau nggak salah mulai yang heboh itu ya. Dan dari situ lumayan banyak gitu kan. Lumayan banyak pas pandemi gue stop karena kan sebenarnya ngedengerin masalah orang ya. At some point dulu tuh kayak setiap hari tuh ngedengerin 5-10 orang curhat masalahnya gitu kan. Pernah ke psikolog juga gara-gara jadi kok kayaknya gue jadi stres ya. Ngedengerin masalah mereka. Kenapa jadi gue ikutan pusing gitu kan. Terus akhirnya ya udah coba dikurangin. Jadi sekarang lebih ke konsultasi bisnis, tapi ada 1-2 orang yang tetap curhat kadang-kadang gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya motivasinya sekarang lebih ke kayaknya ini sebenarnya bisa gue jadiin sebagai karir nih. Gitu kan yang tadi setelah gue bekerja sebagai digital marketer juga gue jadi konsultan independen, jadi bikin kantor sendiri lah. Itu dengan tim yang kecil buat support. Di satu sisi juga gua tetap sharing konten di sosial media untuk tadi membantu teman-teman buat berkembang gitu kan. Nah jadi kalau gua lihat ini kayaknya benang merahnya it's all about growth gitu kan. Mau growth di personal, finance, career ataupun growth di bisnis gitu kan. Benang merahnya growth. Nah makanya gue sekarang ya udah gue jadi growth consultant, melabeli diri gue sebagai growth consultant gitu. Jadi menarik, jadi bisa growth dalam aspek yang berbeda-beda ya. Betul. Intinya kita selalu bukannya tidak mensyukuri diri kita saat ini atau situasi kita saat ini, tapi kita ingin bisa lebih daripada saat ini, apapun lebih dalam hal apapun itu, dan itulah gap itu yang growth di situ berarti gitu ya. Betul. Dan ini kan bukan soal kayak gue pengen kaya uang 100 miliar, gak gitu juga. Gak gitu juga. Cuma kan misalnya seperti ini, ada juga orang-orang yang saya pengen misalnya gimana ya caranya agar bisa umroh sekeluarga. Nah itu kan sebenarnya tujuan yang sederhana, mulia juga gitu. Tapi ya untuk mencapai ke situ memang misalnya perlu growth secara finansial, itu kan biar uangnya cukup, gitu. Dan uangnya cukup juga gimana caranya nggak mengganggu expense atau pengeluaran lain, gitu kan. Nah jadi di situ juga gue juga nggak gue sendiri, tapi gue kerjasama dengan teman-teman yang financial planner. Gimana ya caranya biar kita bisa bantu mereka gitu. Mau itu ya udah sharing konten gitu kan, atau juga based on my personal experience, atau juga sering gue bikin webinar ngundang teman-teman yang lain buat partner yang lebih ahli gitu. Jadi gue sendiri nggak bilang gue ahli, cuma gue kayak gue lebih jadi memfasilitasi gitu. Gue mau jadi jembatan tempat yang menghubungkan orang yang mau berkembang sama orang yang punya ilmu untuk dibagikan. Nah ya gue juga adalah ilmu sedikit untuk dibagikan, itu gue bagikan juga. Dan juga gue sekarang lagi bikin platform community gitu, growth space, di mana semua orang bisa sharing gitu. Jadi motivasinya
kalau bisa cuan bareng ya kenapa harus cuan sendiri? Kan sekarang kan semangatnya kolaborasi ya. Kalau dulu tahun 90-an mungkin kayak kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah kan kalau kompetisi. Tapi kalau kolaborasi, kita bareng-bareng, semuanya bisa menang ya kenapa enggak? Tuh, jadi itu yang sekarang yang gue lakukan juga sebagai growth consultant. Menarik, jadi gue pernah dengar bahwa kita tuh manusia, kita bisa menciptakan profesi, kita nggak harus memilih dari profesi yang ada, dan ini seperti salah satu contohnya, you create your own profession gitu, growth consultant. Dan gue juga bisa bilang mungkin Mas Jonathan sebagai entrepreneur juga gitu kan, content creator juga, sebagai influencer juga. Dan kalau boleh kembali sedikit ke belakang tadi, dan latar belakangnya sebetulnya secara pendidikan awalnya kan arsitek. Arsitek, betul. Dan sekarang berbeda lah path-nya gitu. Dan waktu kerja 2 tahun pun setelah lulus itu, dulu arsitek di ITB, kemudian kerja sebagai arsitek 2 tahun di Singapura. Did you enjoy studying arsitek atau kan ada tuh yang merasa kayaknya gue salah jurusan nih, tapi tapi ada yang emang suka dan terus ingin melakukan yang lain. Kalau Mas Jonathan yang mana nih? Jadi ya ini true story. Waktu SMA itu gue tidak aware sama kuliah. Kayaknya hidup gue kayak SMA, oh ya habis SMA, oh iya harus kuliah ya. Gitu loh. Jadi benar-benar nggak tahu jurusan kuliah tuh beneran nggak tahu. Sesimpel gini, teknik elektro, ngapain ya? Apakah jadi pegawai PLN gitu misalnya? Teknik sipil aja gue kira jadi pegawai negeri sipil. Serius. PNS ya, teknik sipil. Akhirnya dulu tertarik sama psikologi. Psikologi. Nah, sama orang tua waktu itu gue lahir dan besar di Palembang. Cuma kakak gue 2 orang udah kuliah duluan di Bandung. Jadi orang tua gue bilang, ya udah cari di Bandung biar kita pindah, daripada anak 3 pulang pergi kan berat di ongkos. Kita pindah sekalian. IPA waktu itu psikologi Unpad tuh. Psikologi Unpad ya Bandung lah kan. Satu lagi yang IPA itu psikologinya di UGM. Cuma kan UGM nggak Bandung ya, jadi oke. Nah waktu itu gue ikut SPMB namanya tahun 2002. Bingung satu lagi apa ya, kan ada dua pilihan. Satu lagi akhirnya jatuh ke ya udahlah arsitektur, bisa gambar lah dikit-dikit. Simpel itu. Alasannya itu. Sebenarnya pengen masuk psikologi gitu. Terus pas keterima di arsitek kayak waduh ya udahlah ambil aja gitu. Bahkan ketika kuliah pun ya sempat males-malesan kayak aduh ini kayaknya emang nggak pengen di sini. Jadi kayak waktu itu ya ikut unit film. Banyakan bolos, nonton DVD sambil tiduran gitu kan, ngobrol, main ular tangga lah, apalah, monopoli, name it. Sampai ketika tahun ketiga keempat kayaknya, waduh kayaknya emang harus serius dikit di arsitek gitu kan, karena kan nanti akan nyari kerja lah segala macam. Yaudah baru mulai put effort lah di kuliah. Terus waktu itu juga melihat ada peluang buat kerja di Singapura gitu. Jadi di Singapura ini kasarnya kantor-kantor biro arsitek luar negeri itu buka cabang di Asia, mostly kalau nggak di Beijing, China yang memang pembangunannya lagi masif kan. Kalau nggak Singapura kan taxnya kecil ya, jadi banyak yang buka cabang di situ. Sementara lulusan teknik Singapura itu baru satu university waktu itu kayaknya cuma ya anggap aja 70 sampai 100 orang setahun gitu. Itu juga kalau lulus semua kan. Dan firmnya ada 300-an gitu kan. Otomatis jadi demand-nya banyak, supply-nya dikit. Nah, jadi mereka kebanyakan mencari ya dari luar. Kalau nggak Filipina, Indo. Karena Filipina itu kayak Indo juga, universitas teknik di mana-mana gitu loh. Jadi lulusannya banyak. Betul kayak misalnya Malaysia gitu nggak? Waktu itu Malaysia nggak kepikiran. Tapi yang lebih kebayang tuh Singapura gitu ya. Karena mungkin juga ada beberapa senior yang sudah duluan di situ. Dan mereka juga sharing, jadi kayak dapat insight baru. Sorry maaf gue potong, gue tadi mungkin salah paham. Jadi maksudnya yang dari Singapura ini ngambilnya banyakan dari Filipina dan dari Indo gitu kan? Iya, betul. Maksud gue kenapa yang dari Singapura juga? Dari Malaysia juga ada. Gitu, dari Malaysia juga. Juga ada. Oke. Juga ada, cuma kan ya tetap lagi. Tapi jumlahnya tadi tetap. Jumlahnya, ya. Indonesia aja penduduknya berapa ratus juta, gitu kan. Nah, jadi ya udah pas kerja pun di Singapura. Masih mempertanyakan kayak iya nggak ya akhirnya ya udahlah balik ke sini. Waktu itu juga gua sempat kena layoff. Jadi tahun 2008 itu
Lehman Brothers bangkrut kan, Waktu krisis apa, moneter ya. Ya, moneter. Krisis moneter itu kena juga ke kantor gua. Kena ke kantor gua, jadi kayak sempat kena layoff, tapi gua udah bisa langsung masuk kantor baru nih. Gitu. Jadi justru di gua untuk kayak, wah gua udah bisa masuk kantor baru, udah dapat gaji, ini dapat pesangon. Kayak wow, gaji double gitu. Nah, tapi waktu itu juga ternyata di kantor baru work permit gua nggak dikasih. Karena dari Kementerian Tenaga Kerjaan kan mereka prioritasnya buat lokal dulu ya, lokal yang kena layoff juga kan. Jadi understandable, dan mungkin buat gue kayak, oh ya udah deh, gue balik aja dulu ke Indo gitu. Nah dari balik ke Indo, kan kayak wow, gaji Singapura dolar dikonvert ke rupiah banyak juga ya. Jadi waktu itu gue menghabiskan waktu, udahlah gue nyambi di sosial media aja dulu. Jadi kayak bukan nyambi sih, lebih ke gue Twitteran aja. Twitteran. Nah dari situ akhirnya kenal beberapa orang, terus waktu itu bikin satu akun anjing gombal bersama teman-teman gitu. Jadi seputar gombal-gombalan lah. Nah anjing gombal waktu itu lumayan fenomenal. Jadi dalam waktu 3 bulan itu followers kita udah 100.000 gitu kan. Dan dari situ jadi dapat tawaran-tawaran endorsement gitu. Oh ternyata yang kayak gini bisa jadi duit ya. Kita baru tahu gitu. Itu benar-benar awal-awal banget gitu. Bisa jadi duit ya. Oh yaudah. Nah karena waktu itu nggak ada yang ngerti sosial media, dan gue bisa bilang ya gue lebih mengerti sedikit lah dari sisi praktisi. Maksudnya gue tiap hari sosmedan gitu. Jadi ketika brand nanya, ini kenapa campaign-nya sukses, kenapa gagal ya? Oh mungkin yang itu lo terlalu hard sell, lo terlalu gini, ini komunikasinya salah. Dari mana brand mulai tanya itu ke selama memanage anjing gombal ini atau? Karena kan mereka kayak endorsement ke kita. Dari situ mereka tanya karena betul, kok risalnya begini begitu, dan kita bisa membantu memberikan jawaban dari sisi user lah, gitu. Nah, akhirnya pada suatu ketika ada satu company yang kayak, yaudahlah, lo gabung di kita aja, karena waktu itu nobody understand social media. Jadi gue masuk, dan ternyata itu jadi awal karir gue sampai 10 tahun sekarang, sampai akhirnya gue shifting jadi growth consultant, gitu. Jadi ya kalau gue sekarang ngelihat ke belakang ya, aneh juga ya gitu, misalnya arsitek apa segala macem, tapi mungkin ya itulah yang bawa gue sampai sekarang gitu. Dan itu sampai kalau nggak salah di Gojek juga itu sebagai social media director ya kan? Ya sampai ke multinational company lah, sampai startup unicorn lah gitu. Gitu. Tapi mungkin juga yang bisa gue bilang, gue bisa melihat sosial media ini dari dua sisi. Yang pertama tadi dari sisi user gitu kan, dan juga influencer lah, gitu. Yang kita lebih mengerti behavior orang-orangnya bagaimana gitu kan. Terus juga dari sisi profesional, karena gue bekerja sebagai social media strategist gitu ya. Jadi gue bisa teorinya seperti ini, bisa lebih mengerti dari sisi platform, algoritma apa segala macam gitu. Jadi itu memperkaya. Dan itu juga mungkin gimana caranya gue sekarang jadi bisa utilize social media terutama untuk building my own business lah gitu. Jadi kembali kita maju mundur sedikit nggak apa-apa. Tadi kita ini mundur barusan, sekarang maju lagi ke sharing tadi mengenai orang konsultasi lewat telepon. Tadi Mas Jonathan bilang kebanyakan dan sekarang pun arahnya lebih kepada konsultasi bisnis gitu ya. Walaupun ada juga yang di luar itu. Suka merasa kayak ini kan bukan keahlian gue nih. Apalagi kalau seandainya ada yang mungkin curhatnya tadi yang sangat psikologis kah atau ke arah sana. Walaupun tertarik sama psikologi memang dari awal juga betul. Tapi suka ada merasa aduh kayak kurang pede deh, kayak ini bukan area gue, itu suka kayak gitu, gue suka pernah muncul. Right. Sebenarnya ini bukan soal kurang pedenya ya, ya bukan berarti pede banget juga. Cuma di satu sisi gue mencoba untuk tetap mawas diri dalam artian ya tahu apa yang gue tahu dan tahu apa yang gue nggak tahu, itu satu. Dan kedua juga tahu apa yang gue tahu dan tahu apa yang gue nggak tahu. Betul. Karena ketika misalnya ada orang, gue tahu nih sebenarnya masalahnya seperti apa. Nah kalau misalnya tadi terlalu psikologi atau apa, gue akan disclaimer gitu. Mungkin kayak masalahnya ini cukup serius gitu. Kalau sampai stres mungkin kamu harus
kamu harus menemui bantuan profesional, psikolog. Atau misalnya orang yang nanya keuangan sangat detail gitu. Oh, ini bukan ranah gua gitu. Gua bisa bahas dari sisi yang gua pelajarin, itu yang gua lakukan. Tapi mungkin kalau mau tahu lebih detailnya, kamu harus menemui financial planner. Tuh, jadi itu pun selalu gua tekankan ke diri gua sendiri. Karena as much as I like to see people to grow ya, so their life becoming a better life gitu kan. Gue juga nggak mau orang jadi hidupnya hancur gara-gara gara-gara gue salah memberikan saran seperti itu juga gitu. Jadi makanya gue harus berhati-hati dan jangan sampai ini jadi bias gitu. Bias karena oh ini yang biasa gue lakukan maka harusnya kayak gini, enggak juga gitu loh. Jadi gue menekankan kembali bahwa this is based on my personal experience. Mungkin nggak nyambung di dirimu atau mungkin value-nya berbeda, ya nggak apa-apa, mungkin jadiin second opinion aja. Mungkin kamu bisa nyari third opinion lagi atau fourth opinion, it's okay gitu loh. Jadi kayak bisa jadi nambah perspektif gitu kan. Kan ibaratnya kalau gue bilang sekarang, oh gue sekarang misalnya investasi di saham misalnya, kalian juga harus investasi saham, kan belum tentu. Bisa jadi orang kayak yang nggak cocok dengan mereka, atau mungkin kayak ada orang yang misalnya buat sehari-hari pun masih struggle gitu. Nabung aja susah, lo nyuruh gue invest aneh-aneh gitu kan. Nah ini kan bisa jadi ya berbeda juga. Nah ini gue coba mengerti juga bahwa setiap orang punya case yang beda-beda and it's very personalized gitu. Dan jangan sampai gue juga jadi tinggi hati, malah kayak lebih otoriter jadinya. Oh enggak, lo harusnya gini, nggak usah gini gitu. Gitu. Ini sebenarnya cukup melelahkan. Melelahkan, serius. Karena the way we see social media sekarang itu banyak terjadi bias. Gitu. Dalam arti gini, misalnya gue share kan ke audience yang follow gue, otomatis kurang lebih mereka punya view yang sama seperti gue. Mereka setuju dengan apa yang gue sampaikan. Gitu. Kalau yang nggak setuju, nggak suka ya otomatis nggak akan follow kan teorinya begitu. Nah, ketika gue share pun banyak yang kayak, oh iya thank you banget John apa segala macam, oh iya ini gue banget apa. Nah, gue nggak mau ini malah jadi bikin gue sombong, gitu. Karena oh banyak orang yang setuju sama gue nih, gitu. Tapi itu kan sebenarnya ya kayak echo chamber aja. Gitu. Gue ngomong di orang-orang yang cuma bakal resonate with me. Ketika misalnya ada orang yang lain yang nggak setuju pun, sebenarnya ya bisa-bisa aja, gitu. Dan ketika misalnya ada yang nggak setuju, gue pun kayak mencoba mengerti. Oh ya mungkin memang value-nya beda. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksa juga. Maksudnya kan gue misalnya hidup 30 tahun gitu, diajarin orang tua gue begini, gitu kan. Lu juga hidup 30 tahun diajarin orang tua begitu. Beda apakah kita salah? Ya enggak, cuma ada perjalanan yang berbeda. Betul. Gitu. Bisa jadi kedua-duanya sama-sama benar gitu. Cuma ya memang ya dengan jalannya masing-masing lah. Nah ini gue juga coba mengerti bahwa sosial media ini itu kan kumpulan opini banyak orang sebenarnya. Dan kita tuh tidak didesain untuk bisa menerima kayak kita itu cuma didesain untuk cuma bisa dekat dengan 150 orang kan teorinya. Maintain close circle itu 150 orang. Makanya dulu kan PAT itu 150 orang. Karena teorinya seperti itu. Nah, bayangin di sosial media kita dengar opini 3.000 orang atau lebih. Gitu. Itu overwhelm banget. Mungkin ada 2.000 opini bagus misalnya. Ini kalau kita ngomongin supporter sama hater ya. Ada 2.000 opini yang setuju dengan kita. Ada 100 yang nggak setuju. Itu banyak banget. Meskipun secara rasio sebenarnya kecil ya, cuma 5% gitu. Berapa ya? Tapi ketika kita mendengar 100 itu kita jadi terlalu fixated on that gitu. Kita malah jadi mikirin yang 100 orang ini gitu. Padahal ya itu belum tentu tadi kan semua orang setuju dengan kita and it's okay gitu. Nggak apa-apa juga. Nah ini juga sebenarnya dari sosial media kita harus belajar untuk lebih dewasa. Dan banyak orang yang nggak ngerti. Coba deh lihat Twitter sekarang kan. Nggak setuju kayak wah langsung komplain. Ada yang bilang misalnya coklat itu enak. Lu belum nyobain keju, yakin coklat itu enak, kolesterol kali apa segala macam kan kayak tendensinya malah kayak buat berkonfrontasi
berdebat gitu loh, bukan kayak ya udah kita saling menghormati. Oh dia suka coklat, good for him gitu, good for her gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Mas Jonathan pernah ngalamin itu sendiri nggak? Kayak tadi dari misalnya kayak banyak komen, ya banyak yang positif, tapi terus kan ada yang negatif juga tuh. Ya. Terus jadi malah fixated atau terfokus sama yang negatifnya dan sampai mempengaruhi. Butuh mobil nih buat bantu kerja kan. Soalnya kerja sales harus sana sini, dapat mobil gampang. Tapi kita pengennya, wah, di mobil harus mobil yang bagus nih, biar tetangga lihat nih. Udah nyari BMW sekalian misalnya. Ya kelihatan sih, wah biar dilihat sukses. Tapi ternyata budget cuma sanggup Avanza atau Xenia kan. Akhirnya ngutang. Cuma tadi, biar dianggap keren atau dianggap sukses, biar ada validasi orang lain. Nah tapi jadinya malah ngos-ngosan bayar utangnya.